Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz SPD, NPM 242300101015, asal dari Kabupaten Cirebon, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Majalengka. Saya melaksanakan praktik mengajar di SMP Negeri 1 Majalengka dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut video mengajar saya di kelas 8I sebagai bagian dari tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tangan buat kita semua. Oke ya, sebelum kita memulai, coba ketua kelas pimpin doa dulu ya. Bersih ya. Iya. Sebelum kita mulai pelajarannya, mereka berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke ya. Terima kasih Albian sudah memimpin doa. Oke, kita cek ini dulu ya, kabar kalian gimana pada hari ini? Baik semuanya ya. Gimana perasaan yang kalian rasakan hari ini? Senang ya, alhamdulillah kalau senang ya. Ada nggak yang hari ini ngerasa capek, pegel, sedih? Ada nggak? Ada ya, walaupun capek, sedih, pegel, harus tetap kita nikmati, kita harus tetap belajar dengan baik ya. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada nggak? Darel. Siapa lagi? Darel kenapa? Sakit. Ada surat izinnya? Ada. Oke ya, Darel sakit. Berarti nanti cuma satu orang ya yang nggak berangkat ya. Oke ya. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya tentang puisi? Ya, yang tentang ciri-ciri puisi. Masih? Yang unsur-unsur dalam puisi? Masih nggak? Masih. Apa yang pertama? Ada rima. Kemudian ada bait. Ada lari. Ya, sok silakan. Boleh sambil disiapin bukunya ya. Biar jangan lupa ya. Ya, oke, cukup. Selesai. Udah semuanya? Ya, oke ya. Kita ulang lagi. Ada apa? Ada ya, larik ya, diksi. Jadi itu juga termasuk ke dalam materi kita sebelumnya ya. Sekarang kita kaitkan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagian selanjutnya dari puisi ya. Kalau kemarin udah ciri-ciri, udah unsur, udah pengertian, sekarang kita akan membahas tentang jenisnya, yaitu puisi diafan dan prismatis. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti diminta ya agar bisa membandingkan antara puisi diafan dengan puisi prismatis. Bukan hanya membandingkan ya, menganalisis juga antara puisi diafan dan puisi prismatis. Ya, lewat teks, ya, lewat teks puisi atau yang ada di audiovisual nanti ya, di LKPD-nya ya, secara tepat dan benar ya. Paham semuanya? Membandingkan apa? Puisi diafan dan puisi prismatis ya. Oke. Nanti hari ini kita akan belajar dengan berkelompok ya, dengan berkelompok. Kalian harus semangat belajarnya ya. Hari ini profil pelajar Pancasila yang akan diraih ada 2 ya. Yang pertama, bergotong royong. Karena apa? Karena nanti kalian bekerja secara bersama-sama, secara berkelompok ya, secara bareng-bareng. Jadi otomatis nanti itu bergotong royong. Gimana caranya? Kalian gotong royongnya harus dimunculkan. Yang kedua adalah bernalar kritis. Ya, karena nanti di LKPD-nya adalah menuntut kalian untuk berpikir ya, menuntut kalian untuk cermat dalam mempelajari sesuatu atau menganalisis sesuatu. Maka dari situ akan ada penilaian bernalar kritis. Nanti dinilai berdasarkan tadi pas nanti presentasinya ya. Oke ya.
supaya kita segar dulu ya, karena harus connect bareng-bareng dulu, frekuensinya harus sama. Kita ice breaking dulu, semuanya berdiri ya, semuanya berdiri. 1, 2, Handika ya, jangan tidur ya Handika ya, siap ya. Oke, sekarang ingat nggak yang buka tutup ya, bareng-bareng suaranya dikerasin. Nanti pertama dari lambat dulu, sedang, baru cepet, makin cepet ya. Siap. 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa. Lagi lebih cepat. 1, 2, 3, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa. Tepuk tangan. Silakan, boleh duduk ya. Oke ya. Setelah melakukan ice breaking ya, kita langsung ke asesmen awal ya. Teman-teman disiapkan gawainya ya, disiapkan HP-nya di gawainya. Ayo disiapkan ya, gawainya disiapkan. Silakan, nanti asesmen awal karena soalnya sedikit, hanya 5 menit. Boleh di scan nanti QR code-nya di sini ya. Silakan ya. Masih ada 1 menit lagi, silakan. Sedikit kok asesmennya ya, untuk mematakan aja. Sudah ya, beres ya. Dah selesai, di submit semuanya. Oke, berikutnya sambil Bapak mengolah hasil asesmen kalian ya. Sekarang kalian simak dulu contoh puisi yang akan Bapak tampilkan dulu ya, Kalian simak dulu. Nanti ini sebagai pemantik kalian di pembelajaran puisi Diapan dan Prismatis ya. Ini ada puisi pertama ya. Sekarang puisi kedua ya. Khairil Anwar dalam karyanya Kamu Perhatian dan Pandai Bintang. Oke. Sekarang dari puisi tersebut yang setelah kalian ini sudah disimak tadi ya puisinya ya. Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian ya. Sekarang Bapak tanya, pernahkah kalian membaca atau menonton puisi ya, pembacaan puisi yang ketika kalian tonton atau kalian baca, kalian tuh tidak langsung mengerti? Pernah nggak? Pernah ya. Cung yang pernah, Cung. Ya, Cung yang pernah. Nah, sekarang pemantik yang kedua ya. Pernah nggak kalian membaca atau menonton pembacaan puisi yang kalian langsung mengerti? Pernah nggak yang langsung baca, ini mah paham? Pernah nggak? Pernah. Coba yang pernah angkat tangannya ya. Oke. Coba yang nggak pernah melihat atau menonton puisi sama sekali selain tadi. Ada nggak sebelumnya? Sudah pernah ya? Ya. Jadi setiap puisi itu tadi mengandung makna ya, di mana saat puisi itu ada yang kita baca langsung paham, ada juga yang kita baca nggak paham dulu ya. Dan termasuk ke dalam nanti klasifikasinya dalam puisi dan diapan dan prismatis ya. Mana yang diapan, mana yang prismatis nanti kita simak ya. Kita dibaca dulu di grup WhatsApp, itu sudah ada nama kelompoknya masing-masing ya. Nanti kelompoknya ini ya, mejanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Bapak hitungan ketiga, silakan kalian langsung ke tempat duduknya masing-masing ya, di kelompoknya. Udah hafal kalian satu, siapa satu? Udah?
Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Ini Bapak akan bagikan LKPD ya. Antar kelompok nanti soalnya LKPD-nya beda-beda ya. Tinggal kalian kerjakan aja LKPD-nya sesuai masing-masing. Ini kelompok 6 ya. 6. Ini kelompok 8 ya. Oh iya, lupa. Ini contoh puisinya belum. Maaf. Ya. Nih. Catherine, Dairen. Ya, namanya ditulis ya. Nama anggotanya ditulis. Sudah? Ya, oke. Sudah ditulis ya? Perhatikan ya. Bapak mau menjelaskan. Sebelum kalian mengisi LKPD, Bapak jelaskan dulu materinya ya. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Oke, yang pertama adalah kita recall dulu ke materi sebelumnya ya, pengertian puisi ya. Pengertian puisi di sini adalah puisi adalah salah satu bentuk karya sastra ya yang menggunakan bahasa yang padat, indah, dan seringkali mengandung makna yang dalam atau simbolis ya. Jadi untuk menyampaikan makna puisi ya, dalam, indah, biasanya kata-katanya kan lebih indah daripada teks biasa ya puisi itu ya. Jadi itu ya. Oke, kemudian jenis-jenis puisi berdasarkan gaya penyampaian makna ya. Dalam memahami makna puisi, kita mengenal dua jenis pendekatan utama puisi, yaitu yang akan kita pelajari nanti. Puisi diafan dan puisi prismatis ya. Ya. Sekarang kita masuk ke pengertiannya ya. Kalian udah dari tadi ngomong diafan, prismatis ya. Nggak paham pengertiannya apa, sekarang kita ajarkan. Puisi diafan ya. Puisi diafan adalah puisi yang menyampaikan makna secara langsung dan terang. Makna dalam puisi ini mudah dipahami oleh pembaca tanpa memerlukan penafsiran yang rumit ya. Berikutnya ada ciri-cirinya ya. Biar kalian tanpa membaca awal sampai akhir. Yang pertama adalah bahasanya lugas, tidak terlalu simbolik, tidak pakai banyak istilah-istilah ya. Yang kedua, makna puisi mudah ditangkap secara eksplisit. Eksplisit apa? Secara langsung ya. Jadi mudah ditangkap, mudah langsung dibaca, langsung paham ya. Misal, ibu, aku adalah anakmu. Itu kan paham ya, langsung ya. Oke. Yang ketiga, tema dan pesan yang disampaikan secara langsung. Misalnya, pembahasannya temanya tentang ibu, ya pasti langsung ibu, ya. Kemudian, cocok untuk menyampaikan emosi atau peristiwa secara nyata, ya. Yang terakhir, diksinya, ya atau pemilihan katanya sederhana dan komunikatif, ya. Lanjut ya, itu tadi ciri dan puisi, pengertian dan ciri puisi diafan, ya. Oke, berikutnya kita sekarang akan membaca contoh penggalan puisi diafan ya. Makna langsung, penulis itu ingin menyampaikan bahwasanya penulis itu sedang merasakan kangen, rindu ya, merasakan rindu yang digambarkan melalui apa? Suasana hujan. Karena di sini kan ada tuh seperti hujan. Aku melihat hujan. Itu ya, itu salah satu contoh puisi diafan. Maknanya langsung. Kalian lihat mudah langsung dipahami nggak? Kalau kayak gini, langsung nggak? Mudah nggak? Mudah nggak? Ada istilah nggak di dalamnya? Nggak ada ya? Oke ya. Lanjut berikutnya, puisi prismatis ya. Puisi prismatis adalah puisi yang menyampaikan makna secara tidak langsung atau tersirat melalui simbol, metafora, dan majas. Pembaca perlu menafsirkan makna yang tersembunyi di balik kata-kata. Ciri-ciri puisi prismatis, yang pertama, maknanya tidak langsung, ya. Maknanya tidak langsung, jadi tidak langsung dipahami, ya. Jadi harus apa ini ya? Kadang kalau ada kata-kata yang tidak dipahami harus browsing dulu, harus tanya dulu, ini maksudnya apa ya?
artinya apa gitu ya. Yang kedua, bahasa padat dan penuh makna konotatif ya. Ingat konotatif pembelajaran di bab sebelumnya? Konotatif maknanya secara tidak langsung ya, maknanya konotatif. Oke. Yang ketiga, menantang pembaca untuk menafsirkan maknanya. Ya, emang yang nulis puisi prismatis tuh menantang pembaca supaya apa? Supaya nah, sok silakan kamu yang baca cari sendiri artinya ya. Maksudnya paham nggak ya? Seperti itu. Ya. Yang keempat, menekankan estetika dan kedalaman makna. Estetika itu apa? Keindahan. Estetik kalau kata kalian Maya. Ya, kalau kata Pak Maya estetik ya. Jadi harus estetik ya. Oke, berikutnya contoh penggalan puisi prismatis. Yang kalian lihat dari contoh penggalan ini langsung kalian pahami nggak? Tidak ya, tidak ya. Karena apa? Di sini langit yang luka. Memang langit bisa terluka? Enggak ya. Oke, burung-burung tak lagi menyanyi. Emang burung menyanyi? Enggak ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi di sini adalah makna yang tersiratnya adalah ada suasana duka ya. Suasana duka, kehilangan atau kekacauan yang tidak dijelaskan secara langsung sama si penulis. Ya, seperti itu ya. Oke. Untuk pertanyaan ya, ada pertanyaan nggak mengenai materi diafan dan prismatis? Udah nggak? Aman ya? Kita recap dulu. Oke. Puisi diafan, puisi yang apa? Yang mudah dipahami. Terus apa lagi? Maknanya langsung. Apa lagi? Tidak bertele-tele. Ya. Oke, itu puisi diafan. Sekarang puisi prismatis, puisi yang apa? Maknanya tidak langsung. Terus banyak istilah yang dipakai ya. Berikutnya ya, kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2 dan 3 mengerjakan LKPD 1 ya. Kelompok 4 dan 5 mengerjakan LKPD 2. Kelompok 3 kelompok berapa? 6 apa? 7 dan 8 ya. 7 dan 8 mengerjakan LKPD yang ketiga. Yang LKPD 1 silakan nanti kamu tinggal contreng aja ya. Mana yang diafan, mana yang prismatis ya. Terus kasih alasannya ya. Kelompok 2 tinggal kamu jawab aja di sini ya. Di sini ada ininya, nanti Bapak akan bimbing kalian untuk ini ya, mengisi LKPD-nya ya. Kelompok yang ini, kelompok yang 78 ya, 78. LKPD-nya ini kamu jawab dulu ininya ya. Boleh di kertas lembar atau di sebaliknya, baru isi tabelnya ya. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Contoh puisinya itu tentang salah satu wisata yang favorit kalian di Majalengka ya, Panyawean. Silakan nanti boleh langsung dibaca atau kalau mau lewat videonya ya bisa scan QR yang ada di sini. Ya, 15 menit untuk mengerjakan LKPD dimulai dari sekarang. Silakan kerjasama dengan kelompoknya masing-masing, dibagi-bagi tugasnya ya. Ada yang analisis, ada yang menjawab. Boleh menggunakan berbagai sumber ya, silakan ya. Ininya ditulis dulu nama ya, nama, kelas, mapel, diisi ya. Nah, diksi. Nih, lihat di sini. Puisi ini diksinya gimana? Diksinya pilihan katanya konotatif atau denotatif ya. Makna tersuratnya apa? Tersurat tuh yang secara langsung. Kalau ada berarti tentang penyawean misal ya. Kalau yang bingung tanya, silakan bilang aja Bapak ya. Ya, silakan. Gimana? Nanya atau pilihan diksinya langsung. Ini diksinya tidak langsung gitu. Banyak menggunakan istilah. Itu aja ya. Kalau yang ini sok mana dulu? Dari puisi 1 dan 2 mana yang menurut kalian prismatis, mana yang menurut kalian diafan? Yang mana yang prismatis? Yang puisi 1 apa puisi 2? Ya, puisi 1 diafan ya. Berarti ini diafan, prismatis. Ya. Ya. Sebentar, satu-satu. Yang nomor 3, apakah ada makna tersembunyi yang ingin disampaikan oleh masing-masing puisi? Ada nggak makna tersembunyinya nih?
Pasti ada ingin menjelaskan tentang apa? Keindahan penyuh Ya, itu ya. Ya. Mana-mana tadi kelompok siapa tadi yang nanya? Ya, siap. Sonia kenapa? Kan itu makna tersurat. Kalau misalnya makna tersuratnya kayak puisi, ini menggambarkan keindahan alam penyewaian pada pagi hari dengan cahaya yang lembut. Boleh, boleh, boleh. Ya, boleh. Ya, oke, gak apa-apa. Alasannya nanti ditulis ya. Misal karena sudah. Oke, oke. 8 sudah. Sudah, oke ya. Oke, sudah semuanya? Sudah, ya. Oke ya. Coba. Sekarang kita presentasi dulu ya. Kelompok 1, presentasi dulu. Silakan maju ke depan. Teman-teman perhatikan, lihat ke depan ya. Salam. Ya, kutipan yang pertama. Ya. Salam dulu, salam dulu. Ya, yang lainnya perhatikan. Halo, halo, halo. Lihatnya ke depan semua. Lihatnya ke depan, semuanya ke depan. Badannya diputar ke depan. Set. Ya. Silakan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Kami akan Mempresentasikan LKPD kami. Ya, yang pertama dibaca ininya kutipannya. buat berita jauh menang. Itu termasuk Japan karena mudah dipahami. Poin yang kedua lanjut dibaca. Ya, nggak apa-apa, satu orang aja, nggak usah bergantian ya. Yo, lanjut. Tambah bikin menyusuri waktu. Prismatis. Oke ya, cukup ya. Sekarang, halo, yang lainnya coba ke depan dulu. Jangan ini ya. Jangan ngobrol sendiri-sendiri dulu ya. Oke, tadi sudah 5 poin. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Oke, sok silakan ditutup. Langsung abis ini kelompok 2. Dengan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ayo, langsung kelompok 2 langsung. Fitra, Radit dan kawan-kawan ya. Ya, ayo. Fitra, ayo. Siap. Yo, langsung. Ya, dari 7. Kebiasaan alam Tuhan dan juga bisa Prismatis karena sulit dipahami. karena pakai istilah ya. Lanjut. Berikutnya pakai majas tadi. Yang terakhir 10. Udah tadi udah. Oh, ya maaf ya. Silakan. Ada yang ditanyakan dari cuplikan puisi tadi? Potongan tidak ada ya. Kalau tidak silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Lanjut kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir. Ya, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas nanya ya di kelompok ini ya, masa dari tadi nggak ada yang nanya. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Sedangkan pada puisi kedua menggunakan kata-kata yang memiliki banyak istilah atau memiliki banyak simbol. Puisi kedua karena memiliki banyak istilah. Oke, ya lanjut, nggak usah ya, ada cukup. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, lugas lumayan ya. Silakan, ada yang ditanyakan nggak? Apakah yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Ada nggak? Ada, berarti paham ya. Wah, siap. Oke, silakan tutup kalau gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Oke ya, kita simpulkan jawabannya dulu ya. Kita di bagian membandingkan. Oke, kita simpulkan bareng-bareng. Sekarang dari puisi 1 dan puisi 2.
Mana yang puisi Dyavan? Puisi 1, sepakat semuanya kayak gitu? Puisi 1, karena apa? Tidak sulit. Oke. Sekarang yang prismatis berarti puisi? Judulnya apa? Ya, oke. Karena apa? Karena kata-kata yang Sulit dipahami. Ada pertanyaan nggak mengenai ini? Dua puisi ini. Pertanyaan lain yang di luar LKPD ada? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke ya. Kalau tidak ada, sekarang ya sudah bagus semuanya teman-teman ya. Walaupun tidak memunculkan banyak pertanyaan, tapi saya rasa, Bapak rasa kalian tuh mengerti semuanya ya. Bagus ya. Lihat tadi jawabannya, oh nalar kritis lumayan. Terus lihat tadi kolaborasi antar kelompoknya, gotong royongnya lumayan terbangun juga, keren lah kayak gitu ya, bagus lah. Nanti di pembelajaran berikutnya harus lebih ditingkatin lagi ya, seperti itu. Ya, kita asesmen lagi ya, asesmen lagi. Ya, silakan boleh di scan untuk mengukur kesuksesan belajar hari ini ya. Waktunya 2 menit aja ya. Oke, perhatikan semuanya ya. Dah, perhatikan ke depan lagi. Sekarang pandangannya ke depan. Udah selesai ya. Kita sudah asesmen ya. Simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Seru ya. Ada kesulitan nggak hari ini? Ya, oke ya. Sekarang pakai ini dulu refleksinya. Bapak pengen tahu nanti secara tertulis biar Bapak olah ya refleksi dari kalian. Silakan di scan lagi, isi lagi ininya. Sedikit lagi ya, ada dikit refleksinya ya. Sudah selesai? Sudah? Sudah? Oke ya. Kalau sudah ya, Bapak tanyakan lagi ya. Gimana pembelajaran hari ini? Oke, seberapa paham kalian kepada materi puisi Dyavan dan prismatis? 1.800. Amazing ya. Oke. Sekarang kerja kelompoknya gimana? Bagus ya? Kerja semua? Presentasinya grogi gak? Oke ya. Kalian bisa kan menyimpulkan dari puisi yang tadi, berarti yang disajikan? Bisa kan ya? Oke, luar biasa, mantap ya berarti ya. Untuk pembelajaran berikutnya ya, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas tentang, kalau sekarang adalah klasifikasi puisinya, nanti pembelajaran berikutnya akan membahas tentang cara mengetahui makna dalam puisi. Masih nyambung loh ya ini ya. Cara mengetahui makna dalam puisi. Paham semuanya anak-anak? Paham ya? Siap ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Oke. Kita berdiri dulu buat closing supaya kembali lagi fresh. Ice breakingnya lagi ya, sekali lagi ya. Kan udah pusing otaknya nih ya, di bawah mikir ya, panas ya. Buka tutup. Bertepuk tangan. Oh tangan lagi. Digolong-golong, lalu tersenyum. Digolong-golong, lalu tertawa. Silakan duduk. Oke ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini ditutup ya. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sudah sangat bagus. Kita harus tetap rajin belajar ya. Buat kedepannya harus lebih kerja sama timnya lebih bagus lagi. Kalian harus istilahnya jangan gampang menyerah ya. Karena tadi ada kesulitan, jangan menyerah. Kerjakan dulu, fokusin, semangatin. Kalian bisa karena nanti bareng-bareng. Oke ya. Yo Albian langsung. Yo, udah ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat, silakan hati-hati di jalan ya.